Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Oktavia Fadila Hafizah sebagai moderator dalam diskusi materi struktur dan politik ekonomi Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Adapun kelompok anggota saya yaitu Hadri Abdul Rahman Gifari, Rigit Vina Sabila, dan Nika Nurmasito sebagai penyaji materi, dan Rigit Nurkobi sebagai sukiman, dan Reva Suci Ramadan sebagai dokumentasi. Baik teman-teman, sebelumnya langsung saja ke acara pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke sesi yang pertama yaitu melihat biografi Kabinet Sukiman. Sebelumnya mohon maaf atas ketidaksesuaian pakaian saya dengan pakaian Kabinet Sukiman yang asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman Wiryo Sanjoyo. Saya berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Saya lahir pada tanggal 19 Juni 1898. Saya berasal dari keluarga seorang pedagang. Saat kecil, saya bersekolah di Europe's Leisure School atau Sekolah Dasar Eropa di Boyolali. Setelah lulus, saya diterima di Sekolah Kedokteran Sofia di Batavia. Lalu saya menjadi mahasiswa di Universitas Amsterdam, jurusan kedokteran di Belanda. Saat di Belanda, saya aktif di organisasi Penghimpunan Mahasiswa Indonesia. Saya pun sempat menjadi ketua organisasi di organisasi tersebut. Setelah menyelesaikan studi, saya pulang ke Indonesia dan berpraktik sebagai dokter. Di luar karir medis, saya adalah seorang politikus dan saya aktif di beberapa organisasi-organisasi Islam seperti Safkat Islam dan Majelis Islam A'la Indonesia. Saya menjadi kabinet berasal dari dua partai, yaitu Partai PNI dan Partai Masyumi. Saya adalah salah satu orang yang mendirikan Partai Masyumi, sekaligus saya menjadi ketua umum pertama di partai tersebut. Dipilihnya saya sebagai kabinet, saya atas dasar keputusan Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1951 untuk membentuk formatur yang baru atas runtuhnya formatur yang lama yaitu Kabinet Taksir. Saya Sukiman Wiryo Sanjoyo menjabat dari tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi yang pertama yaitu program kerja Kabinet Sukiman akan dijelaskan oleh Nika Nurmasito. Kabinet Sukiman adalah salah satu kabinet yang menjalankan pemerintahan Republik Indonesia pada masa demokrasi liberal. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wijoyo Sanjoyo, seorang tokoh Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan bertugas sejak tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Program kerja Kabinet Sukiman: 1. Memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara. 2. Berusaha memakmurkan rakyat dan memperbarui hukum agraria. Hukum agraria merupakan salah satu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu sesuai kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan untuk pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. 4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menjalankan pilihan baik
dan menjadikan IGNKF untuk masuk ke wilayah Indonesia. Kita akan mempersiapkan undang-undang yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerjasama, dan menetapkan UMR, dan ini sekolah saya Hidayat Nurul. Sekian dari saya. Penyampaian materi yang kedua akan dijelaskan oleh Pina mengenai materi keberhasilan dan kegagalan Kabinet Sukiman. Baik, saya akan menjelaskan tentang keberhasilan Kabinet Sukiman Hijau Sanjoyo. Yang pertama adalah keberhasilan dalam memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan-perusahaan kecil. Jadi, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, Kabinet Sukiman juga melakukan program pemberian bantuan modal kepada pengusaha kecil untuk meningkatkan perekonomian nasional. Juga memberikan peluang impor barang dan kebutuhan usaha untuk meningkatkan kinerja dan pendistribusian produk barang dan jasa. Keberhasilan yang kedua yaitu memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum. Nah, salah satunya adalah dengan pemberian tunjangan hari raya atau THR. Dalam pelaksanaannya tidak begitu mulus. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan yang mendapatkan THR itu hanya para kalangan pamong praja seperti aparatur sipil negara, ASN atau PNS. Nah, jadi buruh itu hanya mendapatkan upah minimum ya yang seenggaknya itu lebih besar upahnya daripada sebelumnya. Sementara THR itu baru didapatkan pada tahun 1996 setelah puluhan tahun diperjuangkan. Selanjutnya yaitu memperluas akses pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah. Salah satu sarana kemakmuran adalah hak menerima pendidikan yang layak. Pada era Kabinet Sukiman antara tahun 1951 sampai 1952 ada beberapa unit yang dibangun. Begitu pula jenjang pendidikan di bawahnya. Unit yang sudah ada seperti UI, UGM diperluas atau ditambah fakultas-fakultas baru. Kalau yang ini tadi penjelasan yang pemberian tunjangan hari raya. Prestasi dan keberhasilan Kabinet Sukiman ini sebenarnya tidaklah begitu mencolok daripada kabinet-kabinet setelahnya. Sebab kabinet ini lebih fokus melanjutkan program kerja dari kabinet sebelumnya, yaitu kabinet Natsir. Sebenarnya mungkin ada keberhasilan lain, namun tidak diperluas atau namun tidak terlalu menonjol karena keterbatasan informasi pada era parlementer. Sekian penjelasan mengenai keberhasilan Kabinet Sukiman, saya kembalikan kepada moderator. Yang materi ketiga akan dijelaskan oleh Pak Juri Abdul Rahman Difari yang akan menjelaskan materi tentang masa berakhirnya Kabinet Sukiman. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala masa pemerintahan Kabinet Sukiman. Kendala-kendala pada masa Kabinet Sukiman yaitu hubungannya buruk dengan militer. Salah satunya adalah Muhammad Yamin membebaskan 950 tahanan politik yang dianggap komunis dan sosialis. Berawal dari tindakan Muhammad Yamin selaku Menteri Kehakiman yang membuat kemarahan pihak militer karena beranggapan tindakan Yamin tidak atas persetujuan Kabinet Sukiman. Tindakan tersebut yaitu Muhammad Yamin membebaskan 950 dari 17.000 tahanan politik yang dicap komunis dan sosialis. Akibat pemberontakan PKI Madiun 1948, sehingga militer mendesak Muhammad Yamin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Kehakiman. Dan yang kedua adalah pemberontakan yang tidak bisa diselesaikan dengan baik di masa Kabinet Sukiman. Kabinet dinilai tidak cakap dalam menghadapi beberapa pemberontakan yang terjadi di tanah air. Misalnya seperti pemberontakan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kendala yang kedua adalah masalah yang bertentangan dengan salah satu program kerja Kabinet, yaitu politik luar negeri bebas aktif.
Penandatanganan perjanjian bantuan ekonomi dan persenjataan Amerika Serikat, perjanjian tersebut membuat banyak yang menafsirkan bahwa Indonesia telah tergabung dengan blok Barat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, yang mana politik luar negeri bebas aktif berarti bebas atau tidak memihak antara blok Barat ataupun blok Timur. Adanya mosi berkaitan dengan penandatanganan ini, mosi ini kemudian diikuti dengan adanya tuntutan TNI supaya kabinet mengembalikan mandatnya kepada presiden. Akibat mosi ini, Menteri Luar Negeri yaitu Ahmad Subarjo mengundurkan dirinya dari jabatannya. Lalu yang kedua, masa berakhirnya kabinet Sukiman. Berakhirnya masa kabinet Sukiman yaitu dengan banyaknya masalah-masalah yang mengakibatkan nasib serupa dengan kabinet Nasir, seperti upaya pengembalian Irian Barat yang belum kunjung didapatkan, menemukan titik terang masalah moral seperti meningkatnya korupsi, masalah keamanan yang kurang baik, hingga masalah konflik pemerintahan dan militer yang mulai terjadi. Faktor utama yang menyebabkan berakhirnya masa kabinet Sukiman yaitu adalah penandatanganan MSA. MSA sendiri adalah Mutual Security Act yang ditandatangani oleh Ahmad Subarjo selaku Menteri Luar Negeri Indonesia dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, yaitu Morley Ojran. Sukiman beralasan bahwa penandatanganan tersebut akan memberikan kontribusi besar bagi keamanan negara-negara di kawasan Pasifik. Dan memperlambat laju dari komunisme. Penyajian tersebut membuat banyak orang yang menafsirkan bahwa Indonesia telah bergabung dengan blok Barat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, seperti yang tercantum pada program sejak kabinet Sukiman. Karena penolakan Indonesia terhadap tindakan tersebut, maka terjadilah mosi Joji Gonokusumo dari Partai Rakyat Nasional yang menuntut penolakan MSA dan berdampak pada mundurnya Ahmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan diikuti oleh seluruh anggota kabinet yang mengundurkan diri, sehingga Sukiman yang tidak bisa mempertahankan kebutuhan kabinet memutuskan untuk menyerahkan badannya kepada presiden sekaligus mengakhiri masa kabinet Sukiman. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembalikan lagi kepada moderator. Baik teman-teman, penyampaian materi sudah dilaksanakan. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Sebelumnya, mohon maaf kalau ingin bertanya, ajukan tangan dan duduk dengan rapi. Dan saya akan menunjuk sesuai kelompok masing-masing. Oke, kelompok mana? Kelompok 5. Pertanyaannya, bentar bro. Mengapa program kerja Mutia Security ACT MSA menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini? Mengapa program kerja Mutual Security Mengapa program kerja Mutual Security ACT MSA menjadi penyebab jatuhnya kabinet ini? Terima kasih. Saya akan mengumpulkan dahulu pertanyaannya, beri waktu untuk kelompok saya untuk mencari jawabannya. Lanjut ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Febriani dari kelompok 1. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan kalangan pamung praja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Nazifah Kalisa Salsabila. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang apa penyebab jatuhnya kabinet Sukiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Aulia dari kelompok 6. Apa upaya
upaya yang dilakukan Kabinet Sukiman dalam program pokoknya untuk mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu dari kelompok 4. Ingin bertanya, hasil atau prestasi apa yang telah berhasil dicapai oleh Kabinet Sukiman? Sekian, terima kasih. Mengapa MSA menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman? Dikarenakan karena MSA atau Mutual Security Act menjadikan Indonesia itu terlihatnya mendukung ke blok barat, sementara Kabinet Sukiman mempunyai program kerja bebas aktif yang tidak memilih ke blok barat ataupun blok timur. Jadi masyarakat berpikiran bahwa Kabinet Sukiman mendukung blok barat, seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Alia, kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan kalangan pamong praja? Jadi pamong praja itu aparatur penyelenggara pemerintah dalam negeri yang melaksanakan tugas pembinaan ketertiban dan ketentraman, mengkoordinasikan penyelenggaraan jalannya pemerintahan, pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Itu saya contohnya Satpol PP. Jadi Satpol PP itu termasuk pamong praja, kan satuan polisi pamong praja, Satpol PP itu. Jadi tugasnya tuh ya buat ketentraman, ketertiban, kayak gitu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Salsa kelompok 3. Pertanyaannya, apa penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman? Jadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman yaitu adalah penandatanganan MSA, yaitu Mutual Security Act. Mutual Security Act adalah MSA bertentangan dengan proker yaitu politik luar negeri bebas aktif. Jadi Indonesia menganggap bahwa MSA itu adalah bergabung dengan blok barat. Politik luar negeri bebas aktif ialah tidak memihak siapapun, tidak memihak blok barat maupun blok timur. Jadi Indonesia itu netral sampai sekarang. Terima kasih. Mohon perhatiannya, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Ayu, kelompok 4. Hasil dan prestasi apa yang diperoleh oleh Kabinet Sukiman? Jadi prestasinya itu sama keberhasilan. Jadi kayak tadi saya sudah jelaskan bahwa prestasinya itu jadi Kabinet Sukiman bisa memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan-perusahaan kecil, terus memperhatikan kaum buruh dan pekerja, sama memperluas pendidikan. Itu jadi termasuk prestasinya juga. Cukup. Menjawab pertanyaan dari Intan dari kelompok 6. Apa upaya yang dilakukan Kabinet dalam program pokoknya untuk memakmurkan rakyat dan memperbaharui hukum agraria? Untuk memperbaharui hukum agraria, Kabinet Sukiman
berdasarkan kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1951 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA dipusatkan pada pelayanan bagi rakyat, terutama golongan petani yang merupakan bagian terbesar rakyat Indonesia yang keadaan ekonominya lemah. Pada masa itu mulai dilaksanakan ketentuan-ketentuan land reform mengenai pembatasan penguasaan tanah pertanian, larangan kepemilikan tanah secara buntai atau absente, redistribusi tanah yang terkena ketentuan land reform, dan absente, pengaturan bagi hasil ketentuan konversi hak-hak tanah yang semula diatur dalam perangkat hukum yang lama menjadi hak-hak baru menurut UUPA. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, penyampaian materi sudah dilaksanakan, pertanyaan teman-teman pun sudah dijawab. Mari kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.